Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat datang di podcast Tahu. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyelesaikan tugas podcast akan kami berikan kepada Bapak Dr. Yayan Suryana MAG selaku pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Anissa Laila dalam membahas tentang tasawuf. Saya tidak akan sharing sendiri dengan teman-teman. Jadi, saya ditemani oleh teman saya, Ita Rahon. Berarti teman ini adalah teman saya yang menjadi partner dalam penyelesaian tugas ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Ita Rahmawati, akan membahas mengenai apa itu tasawuf, mulai dari pengertian, unsur-unsur, dan sebagainya. Oke, langsung aja masuk dalam bahasan mengenai definisi tasawuf. Seperti yang sudah kita ketahui nih ya Intan ya, banyak sekali umat Islam yang bermutafakir mengenai tasawuf. Mungkin bisa dijelaskan mengenai sebenarnya apa sebetulnya tasawuf itu? Berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawwuf yang memiliki arti bulu domba atau won. Maksudnya adalah para penganut tasawuf pada masa kehidupannya sederhana, akan tetapi memiliki hati yang mulia, serta mereka para sufi menjauhi pakaian-pakaian yang berbahas suci. Lalu ini kan baru dari satu perspektif ya. Dari definisi itu kan biasanya ada banyak definisi itu tasawuf ini apa aja itu definisikan dari perspektif misal dari tokoh itu sendiri atau dari apa yang lain. Al-Jalani, salah satu dari tokoh sufi, berpendapat bahwa tasawuf merupakan cara untuk menjadikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan riyadhah, taubat, dan ikhlas. Nah, begitu teman-teman. Jadi jika dilihat dari perspektif orang Islamnya sendiri ya tadi yang Abdul Qadir itu sufi sorry jadi itu perlu disimpulkan ya bahwa tasawuf itu upaya untuk mensucikan diri tapi yang dimaksud mensucikan diri itu kita menghindari hal-hal yang buruk dengan kita melakukan sunnah, entah itu sholat, entah itu zikir dan lain. Oke, jadi guys, kita tadi kan udah mengetahui definisi tentang tasawuf nih. Tentu dalam setiap teman-teman kan ada ajaran-ajarannya gitu ya. Nah, mungkin bisa apa aja sih ajaran-ajaran dalam tasawuf itu? Ajaran-ajaran tasawuf itu ada 3. Yang pertama, yang kedua Fasafi, yang ketiga Sama Amati. 2 yang ketiga Amati. Tasawuf ahlaki itu tasawuf mengacu pada aspek perkembangan akhlak dan etika. Oke, mungkin dari yang pertama sebut dulu contoh-contohnya seperti apa jadi akhlak itu. Contohnya itu kayak pengendalian diri, nafsu. Terus yang kedua kedermawanan, yang ketiga kasih sayang dan empati, yang keempat menghargai orang lain. Itu Terus yang kedua tasawuf falsafi itu kayak membahas tentang visi mistis dan rasional sebagai penggagasnya. tentang visi mistis dan Rasional penggagasnya. itu maksudnya bagaimana nih? Karena apa ya mistis bayangkan orang awam itu menganggap mistis itu hal-hal yang gaib lah. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti Jadi ada seorang sufi mungkin mengalami pencerahan ketika dia berdoa dan bermeditasi. Namun ia juga dapat menggunakan pengetahuan ilmiah untuk memahami fenomena-fenomena alam seperti hukum fisika atau biologi dan melihatnya sebagai tanda kebesaran Tuhan. Misalnya dia melihat keindahan alam sebagai refleksi dari sifat-sifat Tuhan. dan sekarang kita masuknya ke ajaran tasawuf yang 3 yaitu tasawuf Amal. amal. Tasawuf amal itu yang
ajaran yang menekankan pada aspek amalia berupa zikir dan lainnya. Dan tasawuf amali, sisi amal atau perbuatan itu dilakukan lebih dominan atau bisa disebut dengan thariqah sebagai wujud dari amalan yang dilakukan. Contohnya zikir, dua wiris, yang ketiga zuhud, yang keempat qarabah, yang kelima muamalah. Ajaran ketiga ini mengenai otomatis lebih ke bentuk-bentuk perbuatannya gitu ya, ke ajarannya. Dan seperti tadi yang disebutkan lah dikir gitu. Oke, jadi lanjut. Jadi sumber-sumber tasawuf itu ada dua, di dalam unsur Islam sama di luar Islam. Dalam unsur Islam, para tokoh sufi berpendapat bahwasanya ajaran-ajaran tasawuf adalah dari Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran ditemukan sejumlah ayat yang menjelaskan tentang inti dari ajaran-ajaran tasawuf seperti taubat, zuhud, ridho, syukur, tawakal, dan takwa. Sedangkan unsur di luar Islam menurut teori Ibn Walhiyat mengungkapkan bahwa ajaran tasawuf merupakan yang berpengaruh di unsur-unsur di luar Islam. Para kaum orientalis mengatakan bahwa kehidupan zuhud dalam ajaran tasawuf adalah berpengaruh di rohib-rohib dan begitu. Ternyata cuma kalau sama kan cuma Al-Quran sama Hadis. ternyata ada juga sebenarnya di luar itu. Masa penanya dari agama dari sama dari agama-agama lain juga sempat. Oke, setelah kita mengetahui ini dari segi definisinya, ajarannya. Nah, lalu ini nih, yang aku kepo juga di bukan kepo sih, tapi harus tahu juga sih. Tujuannya, nanti jadi orang satu sih apa pasti. Apa yang penting apa? Jadi tujuan tasawuf itu cuma ada dua, tasfiyatun nafs sama taqarrub ila Allah. Ya, jadi tasfiyatun nafs itu merupakan pembersihan jiwa atau perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan seseorang agar memiliki hati yang baik atau bersih dari berbagai penyakit. Sebenarnya tadi kita kayak tahu sekolah, itu kalau saya masuk kalau yang satu lah, yang wajib nah kayak gitu ya. Harus itu yang taqarrub ila Allah. Taqarrub ila Allah itu merupakan suatu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membebaskan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, ia menyatakan bahwa tujuan dari bertaqarrub ila Allah adalah segala bentuk usaha dilakukan oleh seorang murid dengan segala ilmu yang dipelajarinya yang mengarah kepada kesempurnaan jiwa dan keutamaan mati. Itu kayak waktu kalau kayaknya baru juga pemerintahan di sini. Jadi ada dua ya. Ternyata daripada kita pun bahwa kembali merujuk ke itu ya dari atau yang mana itu upaya mensucikan diri kan. Nah kemudian juga dari tubuhnya tuh dari untuk mensucikan diri, tujuannya juga sama untuk mensucikan diri pula. Jadi berkesinambungan tanpa itu. Oke, yang ada lagi sudah tuh mengenai unsur-unsur tahu bentuk-bentuk apa aja sih dari tasawuf bentuk bentuknya apa yang harus kita lakukan. Jadi unsur-unsurnya itu ada taubat, syukur, zuhud, dan tawakal. Oh, jadi ada taubat karena itu ya merujuk ke itu menghentikan diri kepada makanya dengan taubat itu mengharap akan maafnya Allah. Oke, ternyata pembahasan pasal itu juga sangat lumayan ya, apa kita sama di sini sama-sama belajar, tapi juga ini sama-sama perlu dibahas agar kita sama umat muslim dan lain-lain juga sangat-sangat penting sekali dengan jadi kalau yang dari kali ini
Dan apabila banyak kesalahan karena kita masih sama yang data dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.